Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sengaja memberikan salam kebinekaan ini karena saya tahu masyarakat di sini sangat plural dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di situ dikatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu untukmu, agamaku untukku, tapi kita adalah saudara. Oleh sebab itu, mari kita kibarkan salam kebinekaan itu ke seluruh penjuru tanah air kita, mulai dari bumi NTT ini. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Sekda Provinsi, Pak Camat, tokoh masyarakat, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya tidak sebut satu persatu. 6 bulan yang lalu saya datang ke sini. Saya mengatakan pada saat itu bahwa mari kita mulai membangun. Bukan kita belum membangun, tapi saya mengatakan itu hari, mari kita mulai membangun kembali tanah kita, daerah kita. Oleh sebab itu hari ini saya datang, saya bawa pasukan cukup lengkap. Jadi sebelum saya memberikan sepatah dua kata, saya memperkenalkan karena memang sengaja saya bawa pasukan cukup lengkap supaya mereka bisa lihat langsung di lapangan bagaimana kelanjutan dari program-program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur bersejajaran di Nusa Tenggara Timur ini. Saya mulai karena uang kita sudah ada, seperti saya katakan 9 bulan yang lalu, bahwa kita sudah mendapatkan uang, kita tidak pinjam lagi kredit jalan, tapi kita kredit uang, kita bangun jalan sekaligus. Kemudian di program air dan program listrik, saya masih ada utang dengan masyarakat di sini, yaitu sampai di sini tadi saya mau telepon tidak ada sinyal. Orangnya sudah datang ke sini waktu 2 bulan lalu, kalau saya tidak salah, sudah datang ke Kupang, mau datang ke sini untuk bangun ini tower di sini, tapi kena ini setan corona itu datang, jadi dia tidak datang lagi ke sini. Jadi ya kita nanti lama-lama kita semua Bismillah, kita berdoa supaya ini coronanya cepat pergi sudahlah, tidak usah dekat-dekat dengan kita lagi. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, dia pergi tidak pergi, kita harus kerja. Gitu. Kita harus melawan semua penyakit apapun. Ya mau corona, kayak mau DBD, kayak penyakit apapun harus lawan. Terlebih satu, penyakit kita tertinggal dari kesejahteraan, yaitu kita lapar. Orang hidup, otaknya berisi, imannya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, perutnya juga berisi, badannya juga berisi, harus kuat. Dan hubungan interrelasi antara sesama manusia harus berisi. Itu cita-cita kita ke depan. Masyarakat NTT ini harus begitu. Otaknya isi, dompetnya juga isi. Ya. Kalau kita di sini tidak perlu dompet isi, tapi perutnya harus isi. Ya. Kalau ada dompet isi juga, tapi kalau tidak ada beli makanan, bagaimana kita bisa isi perutnya? Gitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ke depan nanti saya kira nanti program-program kita akan lakukan bersama antara pemerintah pusat, kita harus sinkron dengan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dengan demikian Bapak Ibu, saya sedikit menyinggung mengenai program ikan ini. Ikan ini sebenarnya ide pertamanya dari Pak Gubernur kita. Pak Gubernur ini pulang dari Labuan Bajo, libat di sini. Dia mengatakan, kakak, dia bisa panggil saya kakak.
ada satu tempat yang luar biasa. Mengapa kita tidak manfaatkan? Saya juga tidak tahu. Saya belum pernah datang ke sini lagi. Orang ada tapi belum pernah datang ke sini. Itu. Dia bilang ada satu tempat di situ, yaitu di Baik Lambu. Itu harus kita memanfaatkan. Saya bilang manfaatkan bagaimana? Ikan. Saya ini kan orang gunung, Pak. Orang saya lahir di Mataloko, orang tua dari Langa di sana, sama dengan Pak Bupati ini orang kampung kami, ya, yang tidak pernah lihat laut. Ya. Kalau lihat laut juga kita bengong-bengong itu dulu waktu kecil. Ya udah, beliau mengatakan, udah, perintahkan Kadis harus piara ikan di situ. 1 juta ekor. Dan kemudian kalau sudah dipanen, masyarakat di sekitarnya Presiden Republik Indonesia. Tetapi kita terapkan itu secara kontekstual sesuai dengan kondisi kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau di luar di sana mengatakan kerja dari rumah, ya, kerja dari rumah, maka kita di NTT kerja seperti biasa, tidak bisa hanya kerja di rumah. Mau ke ladang, silakan ke ladang. Mau nelayan, silakan nelayan. Kerja seperti biasa, tetapi tetap kita memperhatikan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan supaya bersih. Sebenarnya ini bukan istilahnya new normal. Yang normal itu begitu. Yang kemarin-kemarin itu kita tidak normal sebenarnya. Ya kan? Kemarin-kemarin tidak normal. Kalau kita flu, supaya kita tidak jangkit dengan orang lain, ya kita pakai ini. Supaya flu hanya kita, tidak jangkit dengan orang lain. Kita pakai ini bukan hanya untuk melindungi kita, tapi kita melindungi juga keluarga kita, saudara kita, sanak saudara kita. Bapak Ibu, memang COVID ini sangat luar biasa. Tetapi saya menghimbau kepada masyarakat NTT, jangan menganggap COVID ini sebagai suatu aib. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang positif corona, kita harus menghormati dia dan jangan mengaibkan dia. Sekarang ini kalau orang positif rapid aja mengatakan, wah jangan, dia ke sana. Tidak boleh lagi. Bahkan orang sudah sembuh juga tidak boleh. Ini tidak boleh. Di NTT tidak boleh begitu. Ini kita lebih takut dengan DPD.